Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Dorna Sport resmi mengumumkan MotoGP Valencia 2024 dibatalkan. GP Valencia 2024 sedianya digelar pada 15-16 November mendatang di sirkuit Ricardo Tormo Valencia. Akan tetapi bencana alam badai Dana menyebabkan wilayah Valencia lumpuh total akibat banjir bandang. Setelah melihat dan mempertimbangkan kondisi terkini, Dorna Sports menyatakan tidak memungkinkan untuk menggelar balapan di Valencia. Pada akhirnya seri tersebut dibatalkan dan diganti. Belum diketahui sirkuit atau lokasi alternatif untuk balapan terakhir ini. Kemungkinan besar balapan tidak berlangsung jauh-jauh dari Valencia atau Spanyol. Pecco Bagnaia membicarakan bencana alam banjir bandang yang terjadi di Valencia. Telah kita ketahui bersama bahwa bencana tersebut telah membakar ratusan korban dan rusaknya fasilitas umum di daerah tersebut. Atas alasan ini, Dorna pun membatalkan seri penutup MotoGP Valencia yang rencananya akan digelar pada 15 November mendatang. Beberapa tanggapan muncul atas tragedi ini, termasuk Pecco Bagnaia yang lebih memilih kehilangan gelar juara dunianya ketimbang harus balapan di Valencia. Itu tergantung di mana balapan itu dilakukan, karena menurut saya tidak adil jika diadakan di Valencia. Saya sangat berharap mereka akan mempertimbangkan tempat lain. Bahkan saya rela kehilangan gelar juara daripada harus balapan di Valencia. Fabio Quartararo mengungkap sosok penting di balik kencangnya performa motor Yamaha M1 di Malaysia. Performa M1 dalam beberapa balapan terakhir memang menunjukkan peningkatan. Terbukti di hari pertama pekan balap MotoGP Malaysia, dua rider mereka mampu lolos langsung ke Q2. Quartararo tercepat ke-6, sementara Rins menghuni urutan ke-8. Atas hasil positif ini, El Diablo pun merasa senang. Ia mengapresiasi sosok Max Bartolini yang dianggap berperan penting atas gacornya performa M1. Tentu saja, banyak hal datang darinya. Kami banyak berbicara dengan Max, dan saya semakin memahami banyak hal. Di awal musim ia memberitahu saya, tapi saya tidak benar-benar percaya. Dan sekarang saya melihat langkah demi langkah bahwa kami bekerja dengan cara ini, dan saya merasa bahwa kami harus meningkatkannya. Dan kami telah meningkat, namun kami membutuhkan lebih banyak waktu. Sekarang saya mengerti mengapa butuh waktu lama untuk membuat beberapa langkah. Perang urat saraf antara Pecco Bagnaia dan Jorge Martin tersaji di hari pertama MotoGP Malaysia. Ya, kedua rider penantang gelar juara dunia ini sama-sama ingin jadi pembalap yang membuntuti di sesi FP1. Insiden Saywar itu bermula ketika Bagnaia memutuskan melambat usai melewati tikungan 14. Pecco terlihat ingin membiarkan Martin melewatinya dan membuntuti pembalap Prima Pramac Racing itu. Namun Martin tidak mau termakan taktik Bagnaia. Pembalap asal Spanyol itu juga melambatkan sepeda motornya. Martin pun justru menghampiri ke bagian belakang Bagnaia. Pembalap 26 tahun itu bahkan bermain-main di belakang Bagnaia. Namun setelah Bagnaia tidak menggubris aksinya, Martin kemudian memutuskan untuk tancap gas menyalip Pecco. Bos Ducati, Davide Tardozzi, mengatakan bahwa timnya tidak akan melakukan tim order untuk membantu Pecco Bagnaia mengalahkan Jorge Martin. Dengan dua seri tersisa, Bagnaia jelas berada dalam tekanan untuk mempertahankan gelar juara dunianya. Tim order sendiri sejatinya biasa terjadi dalam sebuah tim, namun dengan Bastianini juga tampil cukup impresif musim ini, Ducati akan membiarkan pembalap berjuluk The Beast itu tetap bersaing dalam perebutan peringkat ketiga melawan Marc Marquez. Kami belum berbicara dengan Enea, dia bertarung melawan Marc untuk posisi ketiga, jadi mereka berjuang untuk posisi mereka sendiri di kejuaraan, dan bahkan posisi ketiga lebih baik daripada posisi keempat. Saat ini tidak ada tim order atau diskusi mengenai masalah ini. Jorge Martin masih menganggap dirinya sebagai rider yang tidak diunggulkan atau underdog di musim ini. Sebagaimana diketahui dengan keunggulan 17 poin atas Bagnaia,
Martin berpeluang besar meraih gelar juara dunia MotoGP di Sepang akhir pekan ini. Menariknya, Martin merasa dirinya bukan unggulan dalam perebutan gelar dunia kali ini. Karena Bagnaia sebagai juara dunia bertahan pasti lebih difavoritkan. Di lain sisi, ia meyakini status underdog justru menguntungkan karena dengan begitu ia bisa tetap memijak bumi. Saya merasa masih underdog bagaikan orang luar. Saya pun berharap bisa jadi underdog selama bertahun-tahun lagi. Saya kini lebih dewasa, telah banyak belajar dari masa-masa yang berat. Kekalahan mengajarkan banyak hal kepada saya. Saya sudah bekerja keras untuk berada di sini. Saya merasa tenang dan percaya diri. Sebuah kehormatan bisa berada di sini lagi dengan Pecco. Bertarung dengan seorang juara seperti dia, dan rasanya luar biasa memikirkan bahwa kami berdua ada di sini lagi. Dengan motor yang sama, memperebutkan gelar dunia. Pembalap Ducati Lenovo Team, Pecco Bagnaia, sukses mencatatkan waktu tercepat dalam sesi praktis MotoGP Malaysia 2024. Sang juara bertahan ini diikuti oleh Jorge Martin di posisi kedua, dan rekan setimnya Enea Bastianini di posisi ketiga. Dan berikut hasil latihan MotoGP Malaysia 2024. Andrea Iannone tampil menjanjikan di hari pertama pekan balap MotoGP Malaysia di sirkuit internasional Sepang. Menunggangi motor Desmo Sedici GP23 milik Dijia, Iannone sukses mengakhiri sesi latihan bebas pertama di urutan ke-9 dengan catatan waktu 2 menit, 651 detik. Hasil ini bisa dibilang cukup bagus, mengingat ia telah absen 5 tahun dari MotoGP. Hebatnya Iannone yang tampil tanpa persiapan dan berhasil finish di 10 besar pada FP1 ini mengalahkan rider pabrikan Enea Bastianini dan Marc Marquez yang tampil gacor bersama Gresini. Sayangnya di sesi praktis Iannone gagal mempertajam catatan waktunya dan terdampar di urutan ke-21. Atas hasil ini, rider berjuluk The Maniac itu pun tak bisa lolos langsung ke Q2. Andrea Iannone mengungkap perbedaan motor Ducati dulu dengan yang sekarang ia kendarai di MotoGP Malaysia. Sebagaimana diketahui, Iannone pernah berseragam Ducati di musim 2015 lalu, dan setelah sekian lama ia pun kembali mendapat kesempatan untuk menggeber Desmo Sedici di Sepang. Usai mengakhiri sesi praktis di Malaysia, Iannone pun mendapat pertanyaan terkait perbedaan motor Desmo Sedici dulu dengan sekarang. Sekarang lebih mudah, sangat mudah. Motornya sangat halus, berbelok dengan sangat baik. Saat Anda tiba dalam posisi miring, itu sangat stabil. Dulu, jika Anda melakukan kesalahan saat berbelok, Anda akan mulai bergerak dan sulit mengendalikan torsi. Charles Leclerc menatap dengan penuh optimis balapan GP Brazil akhir pekan ini. Ya, Ferrari datang ke Autodromo Jose Carlos Pace dengan penuh percaya diri setelah memenangi 2 balapan beruntun di Amerika Serikat dan Meksiko dengan Charles Leclerc dan Carlos Sainz sebagai pemenang. Kegemilangan Ferrari dari 2 balapan terakhir membuat mereka menempati posisi kedua klasemen konstruktor dan hanya terpaut 29 poin dari McLaren di puncak klasemen. Pembalap asal Monaco itu berharap dengan bagusnya performa Ferrari pada 2 balapan terakhir dapat membantu timnya meraih juara konstruktor.